Semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah itu jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi. Kata-kata kullu semua itu menunjukkan kepada keseluruhan. Nukil oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa kullu di sini amun maksus, ya umum tapi dikhususkan. Nah, terjadilah perselisihan para ulama apakah ada namanya bid'ah hasanah atau tidak. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Memangnya Anda lebih tahu dari Imam Syafi'i? Saya katakan memangnya Imam Syafi'i lebih tahu dari Rasulullah. Memangnya Imam Syafi'i lebih tahu dari Rasulullah. Perkataan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah ya tentu ya. Dan itu maslahatnya besar, boleh dengan ijma para ulama. Nah, ini yang disebut oleh sebagian ulama maslahat mursalah atau dengan kata lain bid'ah hasanah. Quran, bayangkan kalau Al-Quran tidak dibukukan, penghafal Quran satu persatu meninggal dunia, akan hilang Al-Quran. Maka untuk kemaslahatan menjaga Al-Quran, besar maslahatnya ini. Maka ini disebut apa? Maslahat mursalah, atau dengan kata sebagian ulama bid'ah di dua keadaan ini. Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah itu jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ini dia mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Maka siapa yang lebih berhak didahulukan perkataannya? Perkataan Nabi atau perkataan orang lain? Kata-kata kullu semua itu menunjukkan kepada keseluruhan. Contoh, ya semua murid harus keluar dari kelas. Apakah berarti tidak semua murid? Semua. Kata Rasulullah, kullu semua, setiap bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tapi kan kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua macam. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Memangnya Anda lebih tahu dari Imam Syafi'i? Saya katakan memangnya Imam Syafi'i lebih tahu dari Rasulullah. Saya katakan memangnya Imam Syafi'i lebih tahu dari Rasulullah. Perkataan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah ya tentu ya harus didahulukan sabda Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Memang sebagian ulama mengatakan ya seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa kullu di sini amun maksus. Ya umum tapi dikhususkan. Nah, terjadilah perselisihan para ulama apakah ada namanya bid'ah hasanah atau tidak. Ya. Pertama sedikit saya ingin membahas tentang apa itu bid'ah secara bahasa dan apa itu bid'ah secara istilah. Karena ini berhubungan erat insyaallah. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika mendefinisikan bid'ah beliau berkata begini, ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Lihat, tata cara dalam apa? Dalam agama yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Yang diinginkan darinya bersungguh-sungguh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Bapak sekalian, kalau kita perhatikan pertama, ya, ungkapan para ulama terdahulu ada yang membagi bid'ah menjadi dua, ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Ya, dan ini yang selalu dijadikan sandaran oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tidak setiap yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah, walaupun bid'ah secara bahasa. Walaupun bid'ah secara apa? Bahasa. Karena ingat kaidah ini, tolong dicatat baik-baik, dipahami baik-baik. Semua yang Rasulullah SAW tinggalkan, semua yang Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Apa itu yang pertama? Rasulullah SAW tidak lakukan karena
belum ada pendorongnya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Apa yang kedua? Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada apa? Penghalangnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan sementara pendorongnya sudah ada, penghalangnya pun tidak ada. Tidak ada. Saya akan bahas satu persatu supaya lebih paham. Dengarkan, tolong dengarkan baik-baik, jangan tidur. Ini kaidah penting banget untuk bisa membedakan. Yang pertama apa? Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perbuatan karena apa? Karena belum ada pendorongnya. Contoh, kenapa di zaman Nabi tidak ada ilmu sorof, ilmu nahu? Belum dibutuhin, Pak. Belum ada pendorongnya. Sahabat semua ahli nahu, ahli sorof. Bahasa Arabnya paling fasih di dunia, sehingga tidak butuh di zaman Nabi bikin ilmu sorof, ilmu hadis nggak ada di zaman Nabi, karena Nabi masih hidup, nggak ada sanad, buat apa dipelajari? Ilmu usul fikih nggak ada di zaman Nabi, karena para sahabat semua dengan kefasihan bahasa Arabnya tahu ini mujmal, ini mubayyan, ini khusus, ini umum, ini mutlak, ini muqayyad, paham mereka, nggak butuh ilmu usul fikih. Berarti belum ada pendorong. Di saat pendorongnya muncul dan itu maslahatnya besar, boleh dengan ijma para ulama. Nah, ini yang disebut oleh sebagian ulama maslahat mursalah, atau dengan kata lain bid'ah hasanah. Paham tidak? Yang kedua apa? Nabi SAW tinggalkan karena ada penghalang. Contoh, kenapa di zaman Nabi tidak dikumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf? Ada penghalangnya, Al-Quran terus-menerus turun, Pak. Belum selesai. Dan Al-Quran selesai pun sudah mendekati Rasulullah wafat, sehingga tidak sempat. Namun Nabi mengisyaratkan akan adanya mushaf dalam hadis-hadisnya. Di antaranya hadis, siapa yang suka, ya, hatinya menjadi lembut, hendaklah dia membaca mushaf. Hadis ini diperselisihkan akan kesahihannya. Syekh Albani menghasankannya. Ya. Sekarang di zaman Nabi tidak ada mushaf karena masih ada penghalangnya. Ketika penghalang telah hilang, paham tidak? Dan sangat dibutuhkan Pak. Sangat dibutuhkan untuk membukukan Al-Quran. Bayangkan, kalau Al-Quran tidak dibukukan, penghafal Quran satu persatu meninggal dunia. Akan hilang Al-Quran. Maka untuk maslahatan menjaga Al-Quran, besar maslahatnya ini. Maka ini disebut apa? Maslahat mursalah, atau dengan kata sebagian ulama bid'ah. Di dua kali.